Setelah berdiskusi dengan kelompok 2, kami memutuskan menggunakan 7 jurnal yang berbeda. Saya, Intan Ananda, memilih topik transport makromolekul endositosis dengan menggunakan jurnal yang berjudul Endositosis makromolekul yang dimediasi reseptor dan strategi untuk meningkatkan transportnya di sel epitel alveolar. Saya Christian Rahel mengambil permasalahan mengenai bagian transport pasif dengan difusi osmosis dengan jurnal sistem pengiriman obat pompa osmotik. Saya Rumtri Jayanti dengan topik transport aktif protein karir mengambil judul transporter membran dalam pengembangan obat dan sebagai penentu pengobatan presisi. Saya Cornelius mengambil topik transport membran pasif difusi dengan judul jurnal Permeabilitas Akses Lipid Membran. Saya Tiara Melianti Fadila dengan topik transport pasif ion channel dengan judul jurnal Pori-pori yang terinspirasi secara biologis untuk transportasi ion selektif. Saya Fauzia mengambil topik transport makromolekul eksositosis dengan judul jurnal Mekanisme Penyerapan Seluler, Transportasi Intraseluler dan Eksositosis Dendrimer poliamidoamina pada sel kanker payudara yang resisten terhadap banyak obat. Dan terakhir, Kaila yang diwakilkan oleh saya karena Kaila sedang sakit. Dengan jurnal yang berjudul Pompa Proton, Mekanisme Molekuler, Inhibitor dan Aktivator Pemompaan Proton. Baik, setelah pembagian topik pada satu kelompok tadi, saya mendapatkan topik yaitu makromolekul melalui eksositosis. Kemudian saya bertanya ke ChatGPT dengan tema Jurnal Internasional tentang Transport Makromolekul Eksositosis yang berkaitan dengan farmasi. Kemudian saya memilih referensi jurnal utama yang nomor 1. Dengan judul Mekanisme Penyerapan Seluler, Transportasi Intraseluler, dan Eksositosis poliamidoamina pada sel kanker payudara yang resisten terhadap banyak obat. Di sini saya mendapat satu pertanyaan, yaitu mengapa eksositosis PMAN-NH2 lebih tinggi pada sel kanker payudara resisten obat MCF7 atau ADR dibandingkan dengan sel sensitif MCF7? Oh ya, jurnal ini juga telah terakreditasi Q1 melalui SGR. Saya lanjutkan. Saya mendapatkan jawaban pada jurnal yang sama. Kemudian saya juga memiliki jurnal pembanding. Pertama, pada jurnal yang sama, di sini dijelaskan bahwa sel MCF7-ADR mengekspresikan protein transport membran P-glycoprotein dan multidrug resistant associated protein atau MRP secara berlebihan, yang secara aktif memompa keluar PMAN-NH2 dari dalam sel. Hal ini membuat proses eksositosis lebih dominan pada sel resisten dibanding sel sensitif MCF7. Kemudian pada jurnal pembanding dengan judul
Pengaruh muatan permukaan dendrimer poliamidoamina terhadap eksositosis seluler dan mekanisme eksositosis pada sel kanker payudara yang resisten terhadap banyak obat. Melalui abstrak ini, saya memantau kesimpulan pada ChatGPT. Dengan pilot, dia minta menjawab pertanyaan mengapa eksositosis PMAN NH2 lebih tinggi pada sel kanker payudara resisten obat MCF7 atau ADR dibanding pada sel sensitif. Di sini dijelaskan bahwa muatan positif dendrimer menunjukkan eksositosis tertinggi pada sel MCF7 atau ADR dibandingkan dendrimer netral PMANOH atau dendrimer negatif PMAN-COOH. Tiga proses transportasi intraseluler serta P-glicoprotein berperan dalam eksositosis PMAN NH2 untuk dendrimer negatif COOH, dua jalur plus PGP dan MDR protein terlibat, sedangkan untuk dendrimer netral atau OH, hanya PGP dan MDR protein turut serta. Juga peran major pulp protein atau MVP secara aktif mendukung eksositosis PMAN NH2 dari nukleus, namun tidak memengaruhi PMAN-OH atau PMAN-COOH. Di sini kesimpulannya, muatan positif PMAN NH2 memfasilitasi jalur transport intraseluler yang kompleks dan difasilitasi juga oleh MVP dan PGP sehingga eksositosisnya lebih tinggi. Jurnal ini juga telah terakreditasi I1 oleh SGS.